Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bukan hanya gubernur, termasuk pemerintah Joko Widodo hari ini tidak mendengar aspirasi. Hari ini bukan hanya ribuan, tapi puluhan ribu buruh tumpah ruah ke Jakarta. Selamat malam pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menghantui Indonesia. Setelah tahun lalu Apindo merilis data terjadi PHK terhadap sekitar 1 juta tenaga kerja. Kini di tahun 2023, Kementerian Tenaga Kerja merilis data 26.000 tenaga kerja telah di PHK sepanjang semester 1 2023. Gelombang PHK ini semakin melemahkan daya beli masyarakat, sementara itu lapangan kerja baru semakin langka. Fakta ini seperti bertolak belakang dengan narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pasca pandemi. Apa strategi pemerintah dan pengusaha menahan gelombang PHK dan akan seperti apa RAPBN 2024 menjawab persoalan pelik ini. Sebelum kita mulai diskusi, ada beberapa infografis, tepatnya 2 infografis yang penting yang mungkin akan kita perlihatkan terlebih dahulu terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Yang pertama-tama ini adalah pernyataan dari Ketua Umum Apindo 2018-2023 Haryadi Sukamdhani yang mengatakan bahwa ada data hampir 1 juta pekerja di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Apindo, angka ini didapatkan dari data pencairan jaminan hari tua yang belum waktunya di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kemudian yang berikutnya adalah pernyataan dari Ketua Umum Apindo periode sekarang 2023 sampai dengan 2028 yang mengatakan bahwa gelombang PHK di tahun 2023 ini belum reda. Bahkan di tahun 2023 ini bisa jadi angkanya lebih besar dibandingkan PHK di tahun lalu yang mencapai angka hampir 1 juta pekerja terkena PHK. Pemirsa, inilah Economic Challenges pada malam hari ini bersama saya Kania Sutisnawinata. Musim PHK, negara bisa apa? Dan pemirsa, untuk mengupas topik yang cukup kontroversial ini telah hadir di studio Metro TV pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya akan sapa Bapak Anwar Sanusi, Sekjen Kemenaker. Selamat malam Pak Anwar. Selamat malam Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu. Kemudian juga hadir Sinta Wijaya Kamdhani, Ketua Apindo. Selamat malam Bu Sinta, terima kasih telah bergabung. Dan kemudian juga ada Bapak Misbahun, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak Misbahun, terima kasih telah bergabung. Selamat malam. Dan kemudian juga anggota sesama komisi begitu ya, sesama komisi Pak Didi Rawadi dari fraksi Demokrat. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam. Dan kemudian juga ada Ibu Nina Sapti Triswati, ekonom Universitas Indonesia. Selamat malam Ibu Nina. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu. Dan juga tidak lupa ada Bima Yusdistira, Direktur Center of Economic and Law Studies dari Celius. Mas Bima, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Baik, saya ingin mereview terlebih dahulu. Begitu tadi kan ada beberapa statement yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kebetulan di sini ada Bu Sinta juga yang tadi kita sudah kutip sebenarnya pernyataannya. Betulkah
PHK ini seperti tidak terelakkan bagi pengusaha karena kita tahu bahwa PHK ini sebenarnya adalah langkah terakhir yang diambil oleh pengusaha. Tapi seperti apa sebenarnya kondisi yang sesungguhnya? Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi, tahun kemarin ada PHK 1 juta, kemudian tahun ini Anda memproyeksikan bisa jadi lebih buruk dibandingkan tahun kemarin. Mungkin pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang kondisi yang ada di 2023 ini masih sangat penuh ketidakpastian. Jadi saya makanya tadi statementnya harus very clear bahwa saya tidak mengatakan kita sudah tahu prediksi seperti apa gitu. Tapi yang kita cuma melihat dengan kondisi yang ada. Jadi kalau kita lihat sampai dengan bulan Agustus ini, tadi kan catatan dari Kementerian Tenaga Kerja tentu saja tidak menunjukkan angka realnya ya, karena yang sudah dilaporkan baru 26.000, tapi kenyataan sesuai dengan semester pertama tapi sesuai dengan data JHT-nya itu sekarang sudah hampir 225.000 lah. 225.000 per Agustus ya? Agustus. Okay. Ya, jadi memang di sini kelihatan bahwa masih cukup signifikan nilainya dan kami melihat daripada kondisi sebenarnya apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau boleh review dulu tahun kemarin itu pemutusan hubungan kerja itu karena apa penyebab utamanya? Jadi memang kalau yang tahun kemarin juga memang masih penurunan daripada demand ekspor itu sudah mulai dari tahun kemarin. Cuman kan kami pikir ini akan pulih kan, gitu loh. Kami tidak menyangka kemudian ini berkelanjutan. Dan kenyataannya sampai saat ini demand ekspor itu masih terus turun, gitu. Jadi kalau kita lihat terutama di garment dan tekstil yang padat karya ya, ini turunnya itu hampir 40% kan, gitu. Jadi di sini sangat mengkhawatirkan kalau dilihat daripada demand ekspor. Tapi kan ini cuma salah satu faktor ya. Nah kita melihat kalau melihat dari kondisi sebenarnya PHK itu kan nggak bisa disamaratakan semua sektor. Nah, kami melihat juga di misalnya sektor ekonomi digital gitu ya. Apa yang terjadi dengan beberapa perusahaan digital itu kan juga PHK-nya cukup tinggi gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah dari COVID, post COVID itu ada penurunan demand juga gitu di e-commerce. Nah, ini juga mempengaruhi. Juga kita lihat perusahaan konstruksi yang karya-karya itu juga ada banyak PHK, ada restrukturisasi. Jadi kita masih bicara tahun kemarin yang masih berlanjut sampai dengan jadi tahun masih sekarang. Ada berlanjut sampai sekarang gitu. Dan ini saya rasa kita tidak bisa prediksi seperti apa. Yang kita tahu memang juga ada estimasi dari pertumbuhan ekonomi global kan juga ada sedikit penurunan ya. Jadi dari prediksi 5,1 kalau nggak salah menjadi 4,7. Jadi ya ini masih sangat tidak menentu gitu loh. Kira-kira bakal seperti apa dan ini kelihatannya akan berlanjut. Ketidakpastian itu kemudian membuat pengusaha menjadi lebih pesimis begitu tahun ini? Saya rasa bukan pesimis karena menurut saya kita tidak bisa sekali lagi menyamaratakan semua sektor. Kalau optimisme itu tetap masih ada, tapi kita memang harus berhati-hati karena was-was kan dengan kondisi global yang seperti ini yang kelihatannya tidak akan selesai, kita harus bisa mengantisipasi gitu. Sempat disebut-sebut juga ada faktor UMP yang terus meningkat. Apakah itu salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengusaha untuk mengambil langkah terakhir itu, melakukan pemutusan hubungan kerja? Ya, kebetulan kami juga sudah banyak berkonsultasi dan berdiskusi dengan pemerintah dari Kemenaker. Di sini ada Pak Anwar. Ya, nanti saya akan beri kesempatan Pak Anwar untuk menanggapi. Tapi begini, kemarin itu pada waktu memang kan ada, kita sebenarnya berdasarkan undang-undang. Karena mumpung ada Pak Anwar juga di sini. Gitu ya. Sebenarnya PP-nya itu berdasarkan undang-undang cipta kan sudah jelas dari segi formula kenaikan UMP. Cuman pada waktu itu kemudian ada direvisi ya itu kita nggak usah kembali lagi kepada perdebatan kenapa direvisi dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kami menyampaikan bahwa memang di beberapa sektor padat karya ini sangat terimbas ya dengan adanya kenaikan UMP ini juga dan oleh karenanya sudah ada respon dari Kemenaker dan kami sangat menyambut baik bahwa memang kemudian ada dibuat satu kebijakan khusus lah gitu loh untuk insentif ya. Jadi untuk pembayaran daripada kenaikan upah itu. Jadi pembayaran 25%. Insentif. Saya ingin ke Pak Anwar kalau begitu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai insentif begitu yang mungkin diberikan kepada pengusaha. Ini artinya pengusaha bisa bernapas lega juga, tenaga kerja juga tidak ter-PHK. Tapi mengapa angkanya itu sedikit berbeda ya Pak? Kalau kita lihat kan data di Kemnaker itu 26.000 sampai dengan semester pertama ya. Tapi sementara klaim JHT itu bisa sampai dengan ratusan ribu Pak.
Oke, gini, jadi memang terkait dengan data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, ini kan data yang kita kumpulkan dari laporan-laporan yang dikirimkan dari dinas-dinas ketenagakerjaan yang ada di provinsi. Dan mereka ini melaporkan ketika kondisi PHK itu sudah fix, sudah inkrah. Karena ketika seseorang ter-PHK, ini kan masih ada ruang untuk melakukan semacam katakanlah pembelaan. Jadi ada yang di situ adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang akhirnya menetapkan bahwa dia ini memang akhirnya ter-PHK. Nah, jadi begini, artinya data... Tapi angka 1 juta yang kemudian disampaikan oleh Apindo yang juga dianalisa dari klaim JHT itu apakah memang merefleksikan angka yang sesungguhnya? Kan begini, artinya ketika bicara data yang sesungguhnya, ya kita coba untuk melakukan satu sumber yang lain, dan itu adalah dari klaim JHT. Karena memang JHT itu kan dulu Permenakernya itu kan awalnya kan memang hanya untuk mereka yang istilahnya adalah pada saat hari tua kan, selesai mereka memasuki usia pensiun. Tapi kan ada relaksasi ya, Permenaker bahwa seseorang yang ter-PHK itu bisa mencairkan klaim terhadap JHT. Dan itulah menjadi sumber informasi yang akhirnya tadi kita mendapatkan hampir data yang sama. Ada sekitar 919.000 orang yang ter-PHK dan itu mencairkan dari klaim JHT-nya. Dan inilah menurut saya menjadi salah satu sumber informasi yang memang kita jadikan rujukan seberapa besar jumlah dari orang yang ter-PHK. Oke. Gitu. Untuk data tahun ini berarti klaim JHT yang tadi sempat disebut oleh Bu Sinta itu merefleksikan angka yang sesungguhnya PHK yang terjadi tahun ini? Kurang lebih seperti itu, tapi kan kita tadi saya katakan bahwa proses untuk ter-PHK itu sebetulnya kan ada satu proses yang harus dilalui. Artinya kalau seseorang ter-PHK sebagaimana terkait dengan aturan bahwa dia memiliki semacam di situ hak untuk melakukan klarifikasi untuk pembelaan agar tentunya mereka istilahnya katakanlah ya tidak terkena PHK dan sebagainya. Dan ini yang data yang kami terima dari Dinas Ketenagakerjaan. Dan sebetulnya Dinas Ketenagakerjaan sendiri pun ini kan mendapatkan data dari laporan-laporan dari perusahaan. Sehingga tentunya kami sangat berharap di masa-masa yang akan datang dan kita sebetulnya ada semacam kewajiban dari perusahaan untuk selalu melakukan pelaporan terkait dengan kondisi ketenagakerjaan dengan WLKP ya. Namun demikian ya ini Bu Sinta ya, ini kadangkala juga tidak mudah untuk kita minta data sesungguhnya. Sehingga sebetulnya kalau kita... Makanya didudukan bersampingan nih, jadi bisa saling komunikasi di sini ya. Selalu bersama-sama ya. Baik, saya boleh beralih dulu ke Pak Didi dan juga nanti ke Pak Misbahun. Pak Didi, bagaimana catatan Anda soal gelombang PHK? Ini musim PHK ini kan sebenarnya konotasi yang negatif ya Pak ya? Saya tertarik sama judul ini dulu ya, saya. Musim PHK, pemerintah bisa apa? Ini saya kira persoalan ya. Hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi ya. Jadi ini kan memang benar ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Tetapi pemerintah tidak mengantisipasi, kita harus adil ya. Jadi kelangsungan hidup dunia usaha dan juga para pekerja yang di sana. Jadi persiapan penyelamatan ekonomi dalam situasi sekarang dan juga mitigasi persoalan ini nggak diantisipasi dengan baik. Jadi pemerintah hemat saya tidak fokus di dalam penanganan ini. Jadi kemarin sudah ada pengalaman pandemi 2 tahun lebih. Tanda-tanda terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia harusnya sudah diantisipasi kemungkinan. Tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka kertasnya bagus. Ya, ini kan katanya karena pengaruh beberapa kali dari Kementerian Keuangan dan lain-lain menyatakan pengaruh dunia. Oke lah, kalau ada pengaruh ini berarti kan bagaimana fokus untuk penyelamatan ekonomi ini, kelangsungan dunia usaha dan juga para pekerja harus dilakukan. Tapi yang terjadi sekarang yang kita lihat, pemerintah itu lebih fokus pada proyek mercusuar, misalnya IKN, kereta cepat, dan banyak yang lain-lain. Justru persoalan di hadapan mata ini adalah persoalan PHK ini ya, antara lain gelombang PHK yang terjadi hari-hari ini di penghujung pemerintahan Pak Jokowi ini. Yang akhirnya justru harusnya ada jauh-jauh hari harusnya bisa diantisipasi persoalan ini oleh para ekonom dan ahli-ahli yang ada di sekitar
Pak Oke, Jokowi. dan kebetulan di sini juga ada ahli-ahlinya. Saya ingin menanyakan angka 1 juta kalau memang itu bisa dikatakan data yang valid, apakah itu wajar atau tidak terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi? Paling tidak ya kita lihat domestiknya dulu kan dibilang bagus begitu ya, di atas bahkan yang tertinggi di dunia, rata-rata di angka 5%. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saya akan minta pendapat Ibu Dina dan juga Mas Bima yang hadir bersama kami. Tetaplah bersama kami di Economic Challenges. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.